Ya, Masya Allah ya. Memang akhir-akhir ini banyak orang yang kemudian mengatakan bahwasanya ucapan selamat kepada agama lain ketika mereka sedang berhari raya atau kegiatan-kegiatan ritual agama, orang-orang muslim mengucapkan selamat. Dan ini sekarang banyak disuarakan ya, para aktivis-aktivis muslim bahkan yang mereka menyuarakan hal ini. Nah, kalau kita secara akidah dikatakan bagaimana ketika kita meyakini bahwasanya ketika Isa adalah ibnullah, kita meyakini, seandainya kita meyakini, atau ketika orang-orang mengatakan bahwasanya anaknya Allah adalah Isa. Begitu juga dengan orang-orang musyrikin lainnya seperti Yahudi misalnya, Uzair ibnullah, dikatakan Uzair adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya anak wanita Allah adalah malaikat. Ini adalah prasangka-prasangka kaum musyrikin. Kaum musyrikin bagaimana agar seseorang itu tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takadu samawati yatafattarna. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala hampir saja dikatakan langit itu runtuh pecah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ucapan mereka yang mereka mengatakan bahwasanya Isa adalah anaknya Allah, anaknya Tuhan. Ini adalah satu ranah ketika mereka masuk kepada akidah. Itu pada asalnya. Maka dikatakan ucapan selamat pada perayaan-perayaan agama lain secara hukum adalah tidak boleh. Secara hukum tidak boleh. Karena apa? Karena kita mengatakan bahwasanya agama mereka adalah benar. Agama mereka adalah sah. Agama mereka kita ridhoi. Kita bersukacita dengan mereka. Kita bersukacita dengan mereka. Jadi dalam artian bahwasanya ketika kita mengucapkan kegembiraan kita, meluapkan rasa gembira kita karena mereka berhari raya, maka itu dikhawatirkan adalah jatuh kita adanya kecintaan kepada selain Islam. Bukan berarti kemudian kita ini melanggar dari toleransi beragama. Nah, ini yang harus dipisahkan. Toleransi beragama itu mestinya adalah orang yang mengamalkan ibadah berdasarkan pemahamannya dan kita mengamalkan berdasarkan pemahaman kita. Bukan kemudian kita mencampur baur. Nah, itu pemahaman yang harus diluruskan dan ini terus banyak merebak di kalangan masyarakat kaum muslimin. Kadang-kadang menggunakan simbol, mengucapkan, dan itu bentuk ibadah. Apakah topi, apakah baju, dan lain sebagainya. Nah, terkait masalah yang sudah mengucapkan, yang terlanjur, yang pada sebelumnya tidak diketahui. Pertama, ikhwan, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak tahu, mudah-mudahan ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kita jatuh kepada kufur dan itu tidak mengeluarkan kita dari Islam ketika kita tidak mengetahuinya. Tapi bagi yang tahu, ini yang kita khawatirkan, bagi yang tahu kemudian dilakukannya, ini masuk kepada ranah akidah. Pada ranah akidah. Dan bagi kita yang tidak tahu sebelumnya, kita sudah mengucapkan dan sebagainya, maka kita cukup beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan taubat itu tidak diterima pada dua hal. Ketika ruh yang dicabut oleh malaikat sudah sampai fi ghargharah, adalah sudah sampai di kerongkongan, maka taubat seseorang tidak akan diterima. Yang kedua adalah apabila matahari sudah terbit dari barat, sementara kita dalam keadaan yang sehat, nyawa kita belum dicabut hingga sampai kepada ghargharah atau tenggorokan. Dan yang kedua adalah matahari belum terbit dari barat. Jadi bagi kita semua, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang tidak berdosa di muka bumi ini. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita beristighfar, mohon ampun dan melakukan amal soleh ke depannya. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita lakukan, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui, ketika kita memohon ampun kepada Allah dan mudah-mudahan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.